Hai guys, welcome back to the podcast bersama saya Lana Raditya. Dan hari ini kita sudah ada di episode ke-7. Gak kerasa ya, kayak masih ingat pertama kali waktu kita ngobrol. Waktu itu di episode pertama kita ngomongin tentang servis. Dan hari ini gak kerasa kita sudah berada di episode ke-7. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi tamu spesial kita di episode ke-7 ini? Tamu spesial kita hari ini adalah Bapak Hugeng Gosali. Apa kabar, Pak? Hai, baik. Sehat, Pak? Sehat. Terus sehat ya, Pak ya, Sehat. sekarang ya, Pak. Yang Iya. paling penting kalau buat sekarang tuh sepertinya sehat ya, Pak Iya ya. benar. Karena Sehat. tujuan company kita juga pertama itu adalah kesehatan seluruh karyawan. Baru yang Betul sekali. lain-lain. Baru kesehatan company-nya itu sendiri ya, Pak ya. Kabar, Pak, saya senang loh by the way teman-teman mau ngobrol sama Pak Hugeng. Kalau ngobrol sama Pak Hugeng nih saya ingatnya duit, dan duit. Jadi kita hari ini bisa nanya itu juga guys, tentang budget. Apalagi kan sekarang lagi cocok nih Pak, planning cycle. Iya. Apa kabar nih Pak, budget? Jangan dipotong ya Pak, tapi ini sebelum ngobrol yang lain kita kasih tahu dulu nih guys. Pak jangan dipotong ya. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Ini kan kebetulan momennya pas nih Pak. Sekarang lagi di head office juga kita sedang planning cycle kan Pak. Itu kira-kira ada pesan-pesan khusus Pak terkait budget? Iya, sebenarnya ya memang budget itu bukan dipotong sih sebenarnya. Bukan dipotong. Kadang-kadang kita lihat kalau sama seperti di rumah kita, di kehidupan kita gitu. Kalau kebetulan uang yang masuk itu berkurang, ya pengeluaran kita kurangin dulu deh. Erat itu ya Pak ya, ikat pinggangnya disempitin gitu Sempitin supaya dikit, lebih dikit. ah, Tapi sempet kan ya. nggak sampai nggak bisa napas. Jadi tetap kita napas, makan apa segala kan tidak terganggu harusnya. Tapi ini salah satu pertanyaan yang paling banyak sering ditanyakan sih Pak. Biasanya itu kan kita setiap tahun kita oke, mungkin kalau tahun ini anomali ya Pak ya Ya. gitu karena ada COVID kan. Tapi sebelumnya kan Viv ini performance-nya selalu bagus. Semakin tahun semakin meningkat gitu. Nah, salah satu hal yang paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan di sini Pak itu adalah ini setiap tahun performance-nya meningkat, tapi kok budget ada aja yang dipotong. Itu loh Pak perasaan mereka Pak. Mereka merasa kayak, aduh gimana nih gitu. Padahal profit meningkat, tapi kok Iya. budget saya masih dipotong sih yang di sini. Nggak boleh bikin event ini, nggak boleh bikin acara ini gitu. Ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang cuma kita. Artinya memang mungkin semua seperti itu kalau di sisi bisnis gitu. Sama seperti di rumah tangga lagi kalau kita gitu. Jadi kalau memang kita bisa hemat gitu, walaupun ada pemasukan yang meningkat ya kenapa tidak? Bukan berarti boleh boros ya Pak Iya, ya. jadi sebenarnya kata kuncinya itu adalah yang kita hindarin keborosan, bukan penghematan yang membabi buta, Membabi buta ya, Pak, semua ya. menghemat, enggak seperti itu. Jadi mungkin kuncinya adalah kita mengevaluasi kembali kira-kira event-event ataupun item-item yang mau kita beli atau apapun itu apakah bermanfaat atau enggak gitu ya Pak. Apa jangan-jangan itu cuman keborosan? Kalau misalnya keborosan itu yang harus dipangkas ya Pak ya? Berarti? Iya, dan sebenarnya itu ada efeknya nanti. Jadi kecuali emang tahun ini kan, karena kita kondisinya kan lagi kurang oke nih, gitu. Nasabah juga lagi banyak yang susah. Iya. Terus bahkan teman-teman kita, saudara kita di lingkungan juga banyak yang susah gitu, itu beda. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun ke depan, kita pikir juga sebenarnya ada penghematan yang bisa dialokasikan. Gitu. Artinya gini, kalau misalnya kita lihat lagi satu persatu pengeluaran kita, gitu. Sama seperti di rumah tangga kan. Misalnya gimana kalau kita sama nih seperti orang tua dengan anak atau suami dengan istri atau kita keluarga ngumpul kita diskusi nih. Gimana kalau misalnya penggunaan air, penggunaan listrik itu kalau malam kita kurangin gitu. Setelah tidur kita mati-matiin lampu gitu. Kenapa? Nanti uangnya bisa kita tabung terus kita bisa jalan-jalan. Nah, ini pun di perusahaan kita akan coba seperti itu gitu. Kalau kita hemat, tapi
tetap tiap tahun kita bisa ada acara kebersamaan. Kan kita kadang-kadang kebersamaan kan ada kan, selalu ada kan, kecuali emang tahun ini karena nggak boleh kan, nggak boleh ngumpul. Oh juga sih Pak kalau sekarang. Iya benar. Nah itu gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma penghematan semata, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan lebih gitu. Misalnya kita hemat-hemat, tapi abis ini mungkin program training lebih banyak. Atau program pengembangan karyawan itu lebih oke. Nah itu arahnya tuh harusnya seperti itu yang kita inginkan. Berarti mungkin kuncinya ini adalah efisiensi ya Pak ya, berarti memangkas yang tidak perlu tapi menambah yang justru memang itu bermanfaat untuk banyak orang ya Pak. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin tentang efisiensi budget nih Pak, kalau orang-orang pasti kedengeran efisiensi budget itu pasti langsung mikir aduh hidup susah nih gitu. Coba kalau KO gitu ya, misalnya yang ngeluarin email itu efisiensi budget pasti banyak banget yang sakit kepala Pak. Tapi sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri Pak, apa sih Pak tips dan triknya untuk bisa efisiensi budget itu Pak? Ya sebenarnya gini, pertama-tama pasti emang biaya langsung kan. Tapi kan efisiensi memang bukan cuma biaya aja gitu. Jadi kalau misalnya artinya gini, bukan cuma biaya aja tuh maksudnya gini, bisa aja efisiensi itu kalau prosesnya itu kita lakukan sekali dan benar. Betul. Karena kalau diulang-ulang kan jadi pemborosan gitu kan. Berarti nggak melulu uang ya Pak? Tidak melulu uang. Gitu. Karena itu secara tidak langsung juga efisiensi. Gitu. Jadi kalau kita bayangin kalau kita di rumah gitu ya, bisa aja kita menghemat penggunaan air gitu misalnya. Ya kalau mandi jangan dihambur-hamburkan gitu. Jadi pakai sabunnya nanti lupa pakai sabun sekali lagi. Nah itu menghambur-hamburkan kan. Kalau sekali aja pakai sabun terus basuh gitu, wah itu airnya lebih hemat kan. Gitu. Sama seperti di perusahaan gitu. Kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya terkait juga dengan value kita kan. Gitu. Terutama yang excellence gitu. Kalau kita melakukan sesuatu itu sekali aja, jangan menganggap bahwa udah deh nanti kita lakukan aja dulu asal beres. Habis itu baru nanti kita ulang lagi. Gitu. Nah sebenarnya dengan excellence itu pun melakukan sesuatu dengan excellence itu juga salah satu efisiensi. Itu banyak membantu, lebih banyak membantunya daripada kita lupa matiin listrik semalaman. Iya Pak. Berarti sebenarnya daripada sekadar kita memotong anggaran, sebenarnya lebih baik justru malah kita fokus untuk memperbaiki proses ya Pak ya. Betul. Karena secara tidak langsung itu juga akan berdampak ke budget kita ya Pak ya. Betul. Benar. Betul. Berarti ingat ya teman-teman, efisiensi itu nggak melulu mengenai uang ya Pak. Iya. Kalau misalnya kebetulan teman-teman merasa bahwa loh kok misalnya lagi meeting itu kok sekarang tadinya misalnya ya ada 5 macam kue jadi 3 macam kue gitu. Ya mungkin karena selama ini banyak yang tidak termakan atau apa gitu. Mubazir gitu. Jadi ya itu sebenarnya bukan tujuan utamanya dari aktivitas kita gitu. Yang aktivitas kita itu benar-benar yang aktivitas gitu, aktivitas proses gitu. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Kalau listrik, air, makan dan lain-lain, kalau menurut saya sih di tempat kita di Fifth Group itu pasti sudah dilakukan di cabang-cabang. Saya sangat percaya itu karena saya kemana-mana ke cabang di jauh-jauh yang dekat juga semua saya lihat juga udah disiplin dan kemudian poster-poster mengenai hal tersebut juga sudah terpampang jelas ya saya yakin anak-anak cabang kita pasti oke. Sudah kayaknya mereka sudah terpatri Pak di otaknya bahwa harus hemat, efisiensi, OPEX. Itu tuh kayaknya udah nancep di otaknya Pak, semua orang itu udah hafal. Iya, saya percaya itu. Menarik nih Pak, dari tadi Bapak kan memberikan contoh-contohnya itu sebenarnya melalui contoh-contoh yang sangat dekat dengan kita Pak. Bapak dari tadi ngambil contohnya kalau di rumah tangga kan Pak, mulai dari kayak Bapak tadi sempat menyebutkan hemat air, hemat listrik gitu.
Berarti sebenarnya konsep mengelola keuangan suatu perusahaan itu mirip dengan konsep kita mengelola ini ya Pak ya, belanja sehari-hari di rumah. Betul. Ya Pak ya? Betul. Karena kan kedengeran biasanya itu complicated gitu loh, kalau ngomongin perusahaan udah susah banget nih, kalau jadi CFO ini pasti pinter banget nih karena ngurusin duit perusahaan awalnya banyak kan, orang-orang mikirnya suka kayak gitu kan Pak ya? Iya, sama seperti yang di rumah tangga sih. Apa yang kita terima, mana yang bisa kita belanjakan, mana yang bisa kita hemat, sambil kita lihat lagi. Jadi sambil kita lihat lagi ke depannya gitu. Sama di rumah tangga juga kita lihat ke depannya nih. Misalnya kalau kita tahu bahwa wah kelihatannya bulan depan nih mungkin kita nggak dapat uang lembur. Bulan ini kebetulan ada gitu. Ya udah kita sisihkan dulu. Karena toh kalau ada yang disisihkan itu juga kalau ada keperluan lain kan bisa. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalnya kayak di rumah itu bulan depan itu tiba-tiba anak yang besar itu atau adik kita tiba-tiba perlu laptop karena harus belajar online gitu. Tidak terduga, sama di perusahaan juga gitu. Kita juga lagi 2 tahun lalu tidak tahu gitu bahwa ternyata kita mesti mempercepat nih proses digital di perusahaan kita nih karena anak-anak banyak yang kerja di rumah dan perlu. Nah, kalau ada saving, kalau ada tabungan, kalau kita 2 tahun lalu sempat berhemat, nah ini kita bisa lakukan. Dibandingkan misalnya tetangga kita yang pemasukannya sama pemasukan sama pengeluarannya selalu hampir sama, nggak ada tabungan. Begitu nanti kondisi berubah itu lebih lambat ininya responsnya. Iya. Jadi enaknya di Fifth Group itu kan ya mungkin teman-teman juga udah bantu berhemat selama ini, terima kasih. Nah saat ini begitu kita mau online, kalian mau VPN, mau ada tunjangan pulsa ketika work from home itu kita bisa. Toh itu bukan suatu hal yang akan kita hemat juga dalam kondisi seperti itu. Itu sebenarnya buah dari proses penghematan teman-teman semua di cabang, di head office. Gitu. Berarti kadang-kadang kita melakukan efisiensinya sekarang bukan berarti outputnya akan kita rasakan sekarang juga ya Pak ya? Bisa aja outputnya baru kita rasakan 1 tahun kemudian gitu ya Pak? Benar. Karena yang diperlukan ketika kita menghemat ada sedikit tabungan. Gitu. Nah ini sebenarnya pasti tergunakan. Apakah di kemudian hari masa susah, seperti misalnya kita harus beli laptop untuk belajar online, atau walaupun dalam masa indah. Masa indah itu artinya ya kita bisa aja jalan-jalan sama-sama. Pengen jalan-jalan ke Bali nih. Iya. Tiba-tiba kita misalnya nanti begitu udah angka penularannya rendah, kita bisa aja kalau biasa kita melakukan program kebersamaan karyawan itu selalu di paruh kedua tiap tahun, bisa aja kita di awal tahun depan. Tapi biayanya ada. Iya. Jadi mungkin kalau kita mau ngomongin tentang efisiensi budget itu kita nggak boleh takut dulu kali ya Pak ya. Dengar kata-kata efisiensi budget tuh santai dulu gitu. Karena sebenarnya ketika kita ngomongin efisiensi budget itu sebenarnya luas ya Pak ya. Iya. Nggak cuma sekedar memotong budget ya Pak ya. Karena orang tuh biasanya bayangannya cuma itu Pak. Waduh efisiensi budget udah nih dipotong lagi nih budgetnya, nggak bisa beli ini nih gitu. Dan mungkin itu yang harus kita rubah kali ya Pak, mindset itu kali ya Pak. Iya, mungkin ya. Saya rasa teman-teman jangan terlalu banyak dengar gosip, hoax gitu. Oh itu cocok itu Pak. Tapi mungkin lihat sisi positifnya gitu, karena dari penjelasan manajemen gitu, dari teman-teman dari kepala wilayah harusnya bisa lebih menjelaskan. Karena tujuannya itu sebenarnya justru untuk kita bersama ya Pak ya, bukan buat manajemen kan Pak, tapi untuk kita bersama ya Pak ya sebenarnya. Kalau Fifth Group-nya sehat ya otomatis rumah kita sehat ya Pak. Betul. Dan juga teman-teman kalau di cabang yang jauh atau yang dekat gitu,
Hal yang sama juga kita berlakukan untuk head office. Gitu. Hal yang sama kalau misalnya kita bisa berhemat, kita tuh artinya sampai manajemen pun juga berhemat. Gitu. Ada hal-hal yang penghematan yang sudah kita lakukan juga, mulai dari tahun lalu dan awal tahun ini. Berarti penghematan nggak mengenal status sosial betul, ya Pak? Betul, karena berarti pukul rata ya Pak? Betul, karena ini tujuannya untuk fifth group sih, bukan untuk pribadi saya, bukan untuk siapa dan lain-lain. Mungkin ini kesempatan bagus juga sih Pak, kita sekaligus untuk mengklarifikasi juga kali ya, untuk menjelaskan ke teman-teman semua gitu. Mungkin selama ini banyak yang berpikir, oh yang di head office mah enak, nggak kepotong budgetnya, mungkin kita yang di cabang yang susah-susah gitu kan. Kadang-kadang kan omongan-omongan seperti itu juga ada kan Pak gitu. Nah mungkin dalam kesempatan ini sekaligus nih guys, dengar sendiri dari CFO kita, pemotongan budget, penghematan, efisiensi budget tidak mengenal status sosial, tidak mengenal level ya Pak ya, semua kena gitu. Dan ini fair, adil semuanya karena ini demi fifth group kita ya Pak ya. Kita juga sama di sini juga jam 5 kalau kita nggak request ya AC udah mati juga ya Pak ya, kipas-kipas juga ya Pak ya. Iya. Menarik Pak. Tadi Bapak udah sempat mention sedikit mengenai COVID nih Pak gitu. Saya tertarik untuk nanya satu hal sih Pak gitu. Di tengah COVID-19 ini ya Pak ya gitu, ada sebagian orang yang sudah bahkan menyebutkan Indonesia sudah mulai masuk resesi nih, katanya Indonesia sudah akan kena krisis ekonomi dan berbagai informasi-informasi lainnya gitu. Nah kalau untuk fifth group sendiri, apa sih Pak sebenarnya dampaknya yang kita rasakan? Oke. Ya memang memang banyak sekali kan komentar mengenai Indonesia akan masuk resesi. Betul Pak. Ya, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sebenarnya dalam mungkin kalau kita ambil contoh bulan April lalu, bulan Mei itu terlalu ekstrim lah. Tapi kan kita udah lewatin bulan Mei, bulan April, bulan Mei, dan kita udah merasakan gimana bulan Juni, Juli, Agustus. Nah sebenarnya Juni, Juli, Agustus itu ya kondisinya itu sama seperti ketika resesi, di mana orang yang mau kredit juga berkurang, gitu. Penjualan motor juga turun, gitu. Terus kemudian teman-teman di collection juga thank you gitu, karena pasti usahanya untuk melakukan penagihan itu lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama ketika visit ekstra untuk membujuk, untuk menagih, untuk follow up dan lain-lain. Nah itu yang dirasakan sebenarnya ketika resesi. Mungkin memang kalau negara kita masuk ke resesi, misalnya Menteri Keuangan tiba-tiba atau Presiden bilang bahwa kita masuk resesi, mungkin kondisi yang kita alamin Juni, Juli, Agustus ini akan lebih panjang lagi. Bisa sampai akhir tahun gitu. Tapi namanya resesi pasti nggak akan lama-lama gitu. Karena pemerintah juga nggak akan diam gitu. Jadi yang kita lihat bahwa selama usaha masih bisa berjalan, apalagi ada bantuan pemerintah ya, ini pasti masih ada permintaan untuk pembelian kendaraan motor, terus kemudian permintaan untuk kredit gitu. Orang-orang juga masih punya niat baik, kalau saya lihat nasabah-nasabah kita banyak yang punya niat baik untuk terus menyelesaikan cicilannya gitu, dan lain-lain. Yang bahkan di April Mei sendiri kalau kita lihat di kantor pusat itu ketika PSBB-nya itu sangat ketat, itu masih banyak nasabah kita yang datang ke Indomaret atau ke kantor pos atau ke ATM untuk bayar cicilan di tengah kesusahan keluar dan kemana-mana. Iya. Jadi kalau saya dan manajemen yang lain itu sangat positif gitu. Pertama, kita yakin bahwa mayoritas dari nasabah kita itu mempunyai itikat baik. Kedua, kita yakin bahwa teman-teman di collection kita itu telah mengerjakan tugasnya dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena beban tagih yang tinggi dan lain-lain, tapi mereka tetap rajin. Sehingga angka-angkanya
kita tahu lah angka-angkanya itu baik yang kita capai sampai bulan ini. Ketiga, kita pikir paling lambat itu tahun depan kita bisa recover. Walaupun yang namanya recover itu mungkin nggak lompat ke seperti yang kita alami di 2018-2019, tapi setidak-tidaknya lebih baik dari tahun ini. Nah, terutama di kuartal kedua, kuartal ketiga ini, gitu, puncaknya di sini. Gitu. Kuartal kedua, kuartal ketiga memang waktu susah untuk semua orang sih Pak Iya, kayaknya. iya susah. Pak, tadi kan Bapak sudah mention nih kalau manajemen tuh positif nih, gitu. Positif dalam melihat berbagai perkembangan yang terjadi, dan kita juga cukup positif melihat bahwa ini pasti akan berakhir kok, dan harusnya nggak akan lama lagi lah, mungkin akhir tahun, dan harapannya di awal tahun kita sudah bisa pelan-pelan recover gitu, walaupun nggak langsung loncat ya tadi kata Bapak ya. Tapi kalau status kesehatan company ini sendiri sebenarnya masih aman, atau kita perlu khawatir, atau seperti apa nih Pak? Sebenarnya masih aman. Masih Bukan sebenarnya loh, Oh, masih aman. masih aman ya Pak ya? Masih aman, nggak usah khawatir. Jadi kalau memang itulah salah satu hasil ketika sebenarnya dari 2-3 tahun lalu atau 5 tahun lalu, tapi 2-3 tahun terakhir ini kan digembar-gemborkan nih penghematan, efisiensi gitu. Terus kemudian bikin planning juga lebih detail sehingga perlu waktu lebih lama buat teman-teman untuk bikin planning gitu ya. Tapi itu ada manfaatnya gitu. Sehingga ketika memang kondisi susah, perusahaan ini masih aman. Mungkin kalau di teman-teman di lapangan lebih berasa gitu. Kompetitor sebelah itu sempat stop booking gitu. Sempat asal-asalan jawabnya kalau ada yang minta kredit, minta DP-nya 60%, itu kan artinya seperti nggak mau kan, nggak mau ngasih gitu. Tapi kita enggak, iya, kita enggak gitu. Kita enggak, dan kita tetap, walaupun kita terus kita bilang ke teman-teman, ya udah kita ini waktunya nih, karena yang lain pada tiarap, kita masih ada di market dan kita masih sehat gitu. Waktunya kita lebih cerdik untuk milih-milih lah apa yang baik pada saat-saat seperti ini gitu. Karena di masa susah pun banyak orang yang memanfaatkan. Iya, pasti Pak, pasti. Jadi sebenarnya peluang tuh justru ada ya Pak Peluang ya ada. ini, tapi tergantung kita gimana kita menggrab peluang itu ya Pak ya. Iya. Menarik. Memang ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak ini selalu seru dan ngasih saya insight-insight baru Pak. Berarti kita cukup optimis ya Pak ya bahwa perusahaan kita sehat dan kita pasti bisa recover juga, dan ini semua itu sebenarnya bukan hasil kerja keras BOD atau mungkin hanya kepala wilayah, tapi ini sebenarnya adalah kontribusi dari semua ya Pak ya. Iya. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sekarang ini bisa lebih stabil, maksudnya kita lebih siap menghadapi tantangan itu karena sebuah proses yang panjang ya Pak ya. Jadi udah lebih tahan banting kali ya Pak ya kesannya ya Pak ya. Baik. Jadi ini adalah buah strategi kita 2 tahun terakhir. Kalau teman-teman ingat kan 2 tahun terakhir tuh begitu manajemen atau chief atau kepala divisi dari head office yang sama-sama kawil itu gemba ke daerah-daerah, selalu yang disebutkan kan teamwork, strong collaboration. Strong collaboration ya Pak. Nah, ini adalah hasil kolaborasi kalau saya bilang gitu. Kolaborasi dari depan ketika ngambil booking, ngisi data, terus cek kredit sampai collection. Ini hasilnya seperti sekarang gitu. Kalau kita kemarin bisa menghasilkan lebih karena kolaborasi ini, itu yang bantu kita di masa susah ini. Karena justru di masa susah ini kolaborasi lebih diperlukan, lebih terasa ya Pak ya. Kalau biasanya mungkin ya kita kerjain sendiri masih bisa kok gitu, tapi kalau sekarang benar-benar kita harus saling menguatkan, saling kerja bareng ya Pak ya. Luar biasa. Bapak tadi udah sempat mention nih Pak mengenai excellence. Tadi Bapak udah sempat menyinggung masalah value fit group kan Pak gitu.
gitu. Nah, di setiap tim podcast tuh memang kita selalu membaginya ke dua part, Pak. Di part pertama tuh biasanya kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan tamu pembicara kita, Pak, gitu. Tadi kalau berkaitan dengan Bapak kan kita ngobrolin tentang efisiensi budget, tentang status kesehatan company ini seperti apa gitu. Nah, part kedua itu kita memang biasanya ngobrolin tentang value, Pak, culture gitu. Nah, tadi kan Bapak udah sempat mention mengenai excellence ya, Pak, gitu. Nah, mungkin saya mau coba nanya ke Bapak, kalau menurut Bapak teamwork itu apa sih, Pak, gitu? Oke, ya sebenarnya kalau saya lihat ya, nilai-nilai fit group itu teamwork, excellence, achieving, moving forward, TAM, itu adalah hal yang universal, yang sebenarnya berlaku secara global, bahwa itu adalah 4 hal yang baik. Banyak hal-hal baik tapi memang kita pilih TAM. Artinya gampang dimengerti, semua orang tahu bahwa itu adalah hal yang baik, dan harusnya kalau semua orang tahu hal yang baik, itu kita harus percaya bahwa itu bisa membantu kita, membantu fungsi kita di mana kita bekerja, membantu perusahaan kita. Khusus untuk teamwork, memang ini adalah hal yang penting, karena kalau kita bayangkan dalam perusahaan kita itu ada berapa fungsi ya? Mungkin ada kira-kira 40 fungsi yang berbeda. Ya harusnya Pak, BOD-nya aja 6 ya, kalau diturunin anak-anaknya semua. Nah, kalau teman-teman di cabang pasti ada yang marketing, ada yang dia ngisi data, ada yang verifikasi, terus ada yang collection, terus ada yang teman-teman kita yang nanti kalau ada tarikan menjual tarikan gitu. Belum lagi teman-teman yang ngurusin nasabah customer yang bayar. Terus teman-teman yang ngurusin pembelian alat tulis kantor, teman-teman yang ngurusin HC, banyak sekali. Jadi, dan sebenarnya salah satu dari fungsi ini yang nggak peduli jalan sendiri, itu efeknya tuh ke sekian belas atau berapa puluh fungsi yang lain gitu, secara tidak langsung gitu. Jadi memang teamwork itu sesuatu yang penting untuk menyatukan ini nih semua nih. Toh sebenarnya kan kita nggak perlu mengorbankan kinerja fungsi kita kalau kita melakukan teamwork. Berarti kita melihat teamwork ini seperti kayak sebuah lem kali ya Pak, yang menyatukan kita supaya kerjanya itu bisa align gitu kali ya Pak, bisa sama, beriringan gitu ya Pak ya. Jadi ya kalau salah satunya lepas ya pasti tujuannya itu mungkin tercapai tapi nggak optimum atau susah sekali gitu. Karena dia usahanya sendirian ya, kan misalnya kita mau ngedorong sesuatu aja kalau ramean pasti lebih ringan ya Pak ya, daripada kita usaha sendiri itu pasti lebih berat. Toh apa ruginya gitu loh, maksudnya bersikap baik dengan fungsi lain gitu, saling membantu gitu kan gak ada ruginya. Tapi kan biasanya saling ego Pak, nanti kerjaan saya diaku-aku sama tetangga sebelah kalau kita baik-baik, kan banyak Pak yang suka berpikir seperti itu. Gini, kalau misalnya hal seperti itu kalau saya lihat sih nggak akan terjadi, karena pasti atasan-atasan kita gitu ya, kayak kalau saya kan atasannya ada pemegang saham nih, teman-teman pasti misalnya branch manajernya atau departemen headnya atau ini pasti tahu kok kalau kamu sudah bekerja sama dengan yang lain, kamu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kamu sendiri. Itu kelihatan kok di proses kerja dan lain-lain.
Berarti itu sebenarnya suatu proses juga ya Pak ya, di antara dua belah pihak ya Pak ya. Jadi dari timnya mereka juga harus mau membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain, dan dari atasannya mungkin juga bisa ini kali ya Pak ya, memberikan feedback, memberikan apresiasi, oh bagus ya kerjaan kamu gitu kali ya Pak ya. Jadi supaya yang timnya juga nggak merasa insecure kali ya Pak ya. Jadi timnya juga tahu, oh ternyata selama ini saya kerja dihargain kok, diapresiasi kok. Iya benar sih. Jadi untuk para atasan ya mungkin harus disampaikan gitu. Iya, soalnya takutnya mereka ini insecure kan Pak. Bahwa benar, bahwa kita udah melihat bahwa kalian itu melakukan teamwork, oke. Iya Pak. Nyambung Pak, excellence gitu. Tadi Bapak udah sempat mention dikit berkaitan dengan excellence itu kan terkait kita nggak boleh membazir, kita harus dapat melaksanakan proses dengan se-efektif dan se-efisien mungkin gitu. Kira-kira kalau menurut Bapak, excellence tuh bisa diaplikasikan dalam hal apa lagi sih Pak? Excellence, iya. Memang ya yang paling gampang itu yang tadi kan, melakukan sesuatu ya kalau bisa sekali aja dengan sepenuh hati sesungguhnya gitu, supaya nggak mubazir, supaya prosesnya efisien gitu. Dan itu menghemat waktu, menghemat sumber daya, dan banyak sekali yang bisa dilakukan kalau kita melakukan excellence. Kedua juga ketika kita mencapai tujuan, sebenarnya kalau kita ingin lebih punya kemungkinan untuk berhasil, lebih maksimal, itu kita lihat apa yang bisa kita maksimalkan dalam hal proses kita. Kita artinya jangan asal kerjakan dulu. Jadi kita lihat lagi, runut lagi satu persatu. Kayak proses ini tuh sebenarnya seharusnya seperti apa sih, output yang mau dicapai apa gitu kali ya Pak ya. Terus kemudian kita baru lihat nih satu persatu, oh mungkin ini kali Pak, yang mungkin istilah yang lebih baik dikenal, PIKA kali ya Pak ya. Jadi kita lihat problem identification apa, terus kita corrective actionnya seperti apa, supaya sehingga proses ini belum sampai selesai, kita udah bisa benerin dulu gitu kali ya Pak. Jadi kita jangan puas juga dengan apa yang telah kita capai sekarang gitu. Karena ya mungkin kita mencapai tujuan kita saat ini, tapi ada banyak pemborosan dan lain-lain gitu. Dan harusnya kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi sikap bahwa kita bisa lebih baik lagi, kita bisa gitu, kita lebih bisa baik gitu. Toh kita juga nggak mau kan melakukan sesuatu berulang-ulang itu yang bikin kita capek. Betul, abis capek ngedumel sendiri, aduh ngulang terus nih gitu. Iya Pak. Berarti intinya bahwa ketika kita ngomongin excellence, kita tuh nggak boleh pakai kacamata kuda kali ya Pak ya. Nggak boleh cuma ngeliat, oke saya dikasih target dapat 100, ya udah pokoknya apapun yang terjadi saya harus dapat 100. Tapi sebenarnya mungkin kita harus melihat lebih luas kali ya Pak. Mungkin 100 tapi prosesnya masih nggak benar, 100 masih boros. Nah mungkin kita bisa ngelihat gak cuma kita mencapai 100, tetapi kita juga bisa mengoptimalkan yang lain kan ya Pak ya. Achieving, oke. Apa nih Pak? Ya sebenarnya gini, kalau achieving paling gampang yang menurut saya adalah kita tahu dulu nih apa sih yang ingin kita capai gitu. Kan kita banyak sekali target kan, ada target divisi, ada pertama target perusahaan kan, terus kemudian ada target divisi, ada target departemen, ada target cabang, ada target tim dan lain-lain gitu. Sebenarnya yang paling utama itu adalah target perusahaan. Tapi memang sudah diejawantahkan dan diturunkan menjadi target masing-masing gitu. Nah, yang kita perlukan adalah sikap lapar kita untuk mencapai target itu dengan cara yang benar, tapi nggak boleh nakal ya Pak. Karena ini nggak bisa berdiri sendiri nih, achieving terus kemudian excellence-nya dilupain, teamwork-nya dilupain gitu. Nah
mengapa TEAM ini adalah satu kesatuan? Ya karena itu. Jadi kita mau gitu bahwa punya keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, oleh kepala cabang kita, oleh kepala divisi kita, oleh kepala departemen kita, tapi dengan melakukan teamwork dan excellence proses. Tetap kita lapar. Karena kenapa? Karena dimanapun kita berada, bahkan di rumah tangga pun, di perusahaan lain, di FIF Group atau di Astra, di mana pasti tujuannya itu berkembang. Artinya apa yang menjadi tujuan 3 tahun lalu, mungkin saat ini udah berubah, udah lebih menantang. Ya memang kehidupan seperti itu kan. Sama seperti di rumah juga gitu. Kalau misalnya 3 tahun lalu mungkin kita belum bisa pakai wifi karena dirasakan mahal gitu. Tapi mungkin tahun ini kita udah harus bahwa itu iya minimum wifi-nya itu ada buat sekolah, buat apa gitu. Mungkin 5 tahun lalu kita nggak kepikir gitu bahwa hal ini kita bisa mampu saat ini gitu. Karena apa? Karena emang tujuannya itu akan berkembang seiring dengan memang secara natur manusia itu akan berkembang gitu. Jadi kita hadapi aja gitu. Sehingga apa yang kita tanamkan adalah gimana nih kita achieve ini, mencapai ini. Karena kita tahu bahwa tahun-tahun depan pasti lebih menantang. Berarti mungkin kuncinya ini kali ya Pak, nggak boleh cepat puas diri kali ya. Iya. Makanya harus, Bapak makanya menggunakan kata-kata lapar ya, harus Iya. tetap harus bisa merasa kayak saya mau lebih gitu, Iya. saya mau lebih. Tapi dengan tadi kuncinya tadi Bapak sampaikan ya, prosesnya harus benar, cara-caranya harus benar, nggak Iya. boleh nakal gitu ya. Iya. Kalau moving forward Pak? Terkait lagi kan setelah kita saat ini achieving, moving forward lebih ke depan gitu. Kita tahu bahwa kita harus terus maju. Nggak boleh berhenti di saat ini ya Pak Saat ya. ini Ya? betul. Jadi kalau saat ini kita sudah mencapai 110%, 105%, bahkan 120% gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk ke depan gitu? Supaya kita tetap mencapai tujuan, prosesnya lebih excellence, teamworknya makin baik, ke depan gimana gitu. Terpaksa ya kita harus mikir mengenai inovasi. Betul Pak. Iya. Gimana inovasi? Karena mungkin suasananya udah beda, tantangannya udah beda gitu. Dan teman-teman kita di samping, kemudian kompetitor kita, musuh-musuh kita, dealer-dealer kita, atau customer kita udah berubah semua juga. Mungkin kalau bahasa kerennya ini kali ya Pak, berwawasan luas dan berpandangan jauh ke Iya. depan ya. Kan biasanya kalau bahasa kerennya kan itu kan Pak, Iya. kalau udah sekarang targetnya bagus, kita harus ngeliatnya ke depan nih, kira-kira 5 tahun lagi apa nih trennya gitu. Mungkin teman-teman siapin diri aja gitu. Karena ya pasti akan berkembang terus, berubah terus. Tapi kalau menurut Bapak sendiri Pak nih gitu, melihat dari apa yang sudah dimiliki oleh FIF Group sekarang dan juga value yang juga kita miliki nih Pak TEAM gitu. Menurut Bapak FIF Group siap nggak sih Pak untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang? Tantangannya mungkin seperti Bapak sampaikan, kita sendiri belum kebayang gitu. Mungkin 2 tahun yang lalu kita nggak kebayang. Sekarang ada COVID gitu kan. Menurut Bapak gimana Pak? Nah ini juga menarik nih. Benar, kita nggak tahu nih 2 tahun lagi itu seperti apa. Customer kita tuh gimana, terus kompetitor misalnya, terus kemudian apa lagi ya, fungsi lain gimana. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Apa itu Pak? Nah kita lihat nih, FIF Group ini kan sudah berubah nih dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, sekarang 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu. Jadi paling cepat ya 2-3 tahun lalu lah gitu. 2-3 tahun lalu mungkin teman-teman di UV atau teman-teman di collection atau teman-teman di NMC dimanapun
itu masih belum kebayang mengenai proses digital. Terus kemudian teman-teman di collection juga ketika mau collect itu dulu masih pakai kertas yang ada print nama gitu. Sekarang itu udah di gadget gitu kan. Terus kemudian teman-teman di verifikasi juga gitu. Dan tapi sekarang itu kan udah mulai gitu. Nah, artinya digital ini adalah bukannya kita ya udah pakai aja untuk bantu kita, bukan, tapi lama-lama ini akan menjadi wah ini harus kita pakai. Bukannya bahwa ini pilihan buat bantu kita, tapi sebaiknya kita harus pakai gitu. Sebaiknya kita pelajarin nih. Karena cuma ini yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masa depan. Ya, Pak. Jadi ini tuh bukannya ini ya Pak, bukan side dish ya Pak ya, bukan cuma appetizer atau dessert, tapi sebenarnya ini adalah mainnya di masa yang akan datang ya Pak. Jadi kita jangan tunda-tunda lagi, jangan kita pikir bahwa oke, ini bisa bantu nih, tapi nanti aja deh, mumpung sekarang ini lagi sepi, ya udah saya santai-santai dulu. Harus gitu. Iya Terus sama juga di Fifth Group juga kita nggak bisa bilang udah deh nanti aja. Kita harus kesana karena kita mungkin emang nggak begitu tahu masa depannya betul-betul, tapi kan kita bisa merasakan gitu bahwa kalau semua ternyata semua pakai digital nanti, kemudian customer kita juga nanti semuanya udah nggak mau bayar cash lagi, tapi bayar pakai digital, pakai handphonenya dan itu. Nah, itu kita udah punya. Teman-teman kita udah tahu gitu. Oh ini emang ternyata gitu. Kayak misalnya di sini yang sedang soft launching itu kan Astra Pay. Nah kemudian mungkin teman-teman juga bilang Astra Pay kan udah ada Alvo. Terus kemudian udah ada GoPay gitu. Kenapa harus ada Astra Pay? Nah kalau misalnya nanti customer kita ya, atau customer kita misalnya dia mau servis di motornya. Di HSO, di Honda Sales Operation di Astra, itu kan bilang pakai Astra Pay aja gitu. Nah mereka udah terbiasa pakai Astra Pay gitu. Nah, suatu saat kita juga pasti mengharapkan mereka juga akan bayar cicilan pakai Astra Pay. Dan kalau kita sendiri di tempat kita belum digital gitu, customer kita udah lebih dulu, kan nggak mungkin. Juga ya Pak ya. Jadi ya kita belajar duluan aja kita ini, kita jual juga. Tapi itu menarik sih Pak, karena mungkin banyak dari kita yang seperti Bapak sampaikan tadi mikir ngapain sih susah-susah bikin Astra Pay lagi, jelas-jelas udah ada GoPay, udah ada OVO, udah ada Dana, macam-macam lah itu kompetitornya banyak gitu. Cuman mungkin mindsetnya justru harus dirubah kali ya Pak, kalau kita nggak mulai sekarang, mau kapan? Iya betul. Apakah tunggu semua orang udah bermain di sana baru kita mau masuk gitu ya Pak ya? Jadi mungkin kuncinya adalah bagaimana kita bisa membayangkan kira-kira masa depan itu apa aja sih kira-kira gitu ya Pak ya, dan kemudian kita berusaha untuk melihatnya dari masa sekarang dan lihat apa yang bisa kita persiapkan kali ya Pak ya. Betul, karena suatu saat kalau itu jalan di komunitas kita kan yang dapat benefit kan bukan cuma customer tapi kita juga. Teman-teman di collection enak sekali kalau misalnya datang ke sana ke customer kita, minta bayar cicilan, dia langsung bayar pakai Astra Pay nunjukin, kan waktunya lebih singkat. Nggak perlu ngumpulin duit, setor dulu. Waktunya lebih singkat. Terus bisa keliling ke lebih banyak malah ya Pak. Gunanya banyak sekali digital itu. Teman-teman di marketing kalau dia tahu dia ada Astra Pay dan aktif gitu, mungkin lebih cepat approvalnya dan lain-lain. Karena bisa dilihat track history-nya juga seperti apa ya Pak ya. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir juga nih Pak. Nggak ada di skrip, nggak ada di list pertanyaan yang sudah saya sampaikan Pak, tapi saya sebenarnya udah pengen tanya ini ke Bapak udah dari agak lama sih Pak gitu. Bapak kan dulu berkarya bukan di Fifth Group, kemudian Bapak pindah ke Fifth Group sebagai finance director gitu. Kira-kira ada perbedaan nggak Pak pada saat di luar sama sekarang ketika sudah ada di Fifth Group, ketika melihat Fifth Group itu sendiri gitu? Ya pertanyaannya menarik sih. ya mungkin backgroundnya saya dulu besarnya segala kan di ACC kan. Ya.
Artinya organisasi yang tidak sebesar Fifth Group. Karena mereka cuma punya 80 cabang gitu kan. Wilayah juga cuma punya 8. Terus kemudian cabangnya juga cuma di beberapa kota besar. Kota besar ya Pak. Nggak sampai ke kota-kota kecil. Belusuk ya. Terus kemudian saya pindah tuh ke organisasi yang Autoparts gitu. Di Astra juga Autoparts itu kalau dari jumlah karyawan itu sama dengan Karena itu manufacturing ya Pak ya. Tapi memang lebih silo gitu, lebih heterogen. Karena tersebar di berbagai pabrik yang produksinya beda-beda kan, gitu, heterogen. Masuk ke Fifth Group dengan organisasi yang besar, perusahaan yang besar, perusahaan yang sangat baik, dengan jumlah karyawan yang banyak dan homogen. Jadi kalau saya lihat bahwa teamwork itu penting, karena kita homogen. Homogen itu artinya apa? Kita sama-sama karyawan Fifth Group yang bergerak di satu bidang, yaitu pembiayaan di seluruh Indonesia. Harusnya tidak ada yang membedakan kita. Ini menarik banget loh Pak, karena saya sendiri nggak pernah kepikiran itu. Bener juga ya Pak ya, karena kalau di pabrik itu kan mereka fokusnya masing-masing ya. Masing-masing. Satu buat skrup, satu buat aki, satu buat apa gitu kan. Dan jarang sekali mereka punya interaksi. Dan kalau dipaksa mau interaksi juga nggak bisa. Nggak bisa, karena secara natur beda. Sedangkan kalau di ACC kan kecil. Kekuatan kita adalah jangkauan kita yang di backup oleh kekuatan karyawan kita yang besar tapi homogen. Berarti kita tuh udah punya modal yang sangat kuat ya Pak. Makanya kalau saya lihat salah satu keunggulan Fifth Group adalah ya homogenitas itu, homogennya itu gitu. Artinya kita bisa harusnya kayak yang sudah dilakukan, apalagi ketika masa susah ini itu terlihat nih bahwa kita bisa bergerak sama-sama nih. Kalau kita merasa bahwa market itu harus diserang, kita bisa bergerak sama-sama nyerang. Kalau kita merasa bahwa kondisi tidak memungkinkan, kita bisa bergerak sama-sama mempertahankan diri. Itu harusnya jadi kekuatan Fifth Group. Makanya teamwork itu sangat penting. Iya Pak, itu saya juga nggak pernah kepikiran sih Pak. Mungkin ini ya Pak ya, karena background juga, jam terbang juga itu saya nggak pernah kepikiran, karena memang saya dari Astra pindahnya langsung ke Fifth Group gitu kan. Astra kan holding company, terus kemudian di Fifth Group juga, maksudnya kan langsung nyebutnya kayak homogen itu. Jadi saya nggak pernah merasakan bahwa iya ya, Fifth Group itu sebenarnya kita sudah dianugerahi satu modal yang cukup kuat, bahwa kita tuh sebenarnya visinya udah satu ya Pak ya. Kita itu sama. Iya. Apakah di Papua, apakah kita di Aceh, sama. Tujuan kita sama, bisnis kita sama, fungsi kita sama. Berarti nggak ada alasan untuk kita bilang bahwa oh nggak bisa saya berkolaborasi sama dia karena kita beda. Enggak ya sebenarnya ya Pak ya. Itu Fifth Group homogen. Bandingin dengan Astra kan. Gimana Astra bisa bergerak lebih cepat dari kita kalau mereka harus ada yang ditambang, ada yang di kebun, ada yang di beda lagi ya Pak ya. Kita sama. Nggak mungkin nyamain karyawan Fifth Group sama karyawannya Pama gitu ya Pak ya. Pusing juga mereka yang di Pama nih kok suruh ngitung masalah collection dan segala macam. Bapak, tanpa terasa kita sudah ngobrol-ngobrol, sepertinya udah hampir sejam nih Pak kita ngobrol-ngobrol mengenai berbagai topik, mulai dari potong-memotong budget, efisiensi budget, COVID-19, kemudian sampai kita ngobrolin tentang values Fifth Group itu sendiri, yaitu TAM. Terima kasih banyak Pak sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya untuk tampil dan juga ngobrol-ngobrol bareng saya di Tim Podcast episode ke-7.
Teman-teman semua, terima kasih juga karena sudah menonton Tim Podcast episode 7 ini. Saya Lona Raditya dan Bapak Hugeng Gosali, kami berdua pamit, mohon undur diri. Kita yel dulu ya Pak, karena biasanya Tim Podcast kita selalu akhiri dengan yel-yel. Oke, kita yel-yel ya Pak ya. Fifth Group, luar biasa. Tim, yes. Terima kasih banyak, sampai jumpa.